Gunakan bom tempel, pasukan gabungan AS dan Israel serang pos TNI perdamaian di Gaza. Pos tersebut juga tadi malam sekitar pukul 6:30 malam juga diserang. Kerugian yang dialami sampai saat ini yang terdata adalah 1 orang prajurit gugur dan 1 orang prajurit luka-luka. Dalam sebuah serangan mendadak yang menggegerkan komunitas internasional, pos TNI yang bertugas dalam misi perdamaian di wilayah utara Gaza diserang oleh pasukan gabungan Amerika Serikat dan Israel. Serangan dilakukan menggunakan bom tempel berdaya tinggi, ditanam secara tersembunyi di kendaraan logistik TNI yang baru tiba dari Rafah pada dini hari waktu setempat. Pukul 2.47 waktu Gaza, ledakan dahsyat mengguncang pos Bravo 7, salah satu titik utama TNI yang digunakan untuk distribusi bantuan kemanusiaan dan mediasi antara warga sipil Palestina dan UNRWA. Berdasarkan informasi awal dari Komando Operasi Gabungan TNI, 3 bom tempel magnetik diletakkan secara terkoordinasi di bagian bawah truk pengangkut logistik dan meledak bersamaan saat kendaraan memasuki area dalam pos. 15 prajurit TNI gugur, termasuk 1 perwira penghubung dengan PBB. 7 orang luka berat dilarikan ke RS militer darurat di Khan Yunis. 2 warga sipil Palestina turut menjadi korban karena berada di dekat pos saat ledakan. Dalam waktu kurang dari 6 jam, Satuan Siber Militer Indonesia berhasil mengidentifikasi bukti keterlibatan langsung dari unit khusus gabungan yang terdiri dari Navy SEAL Team 6AS, unit Sayeret Matkal Israel. Dari rekaman drone pengintai dan jejak komunikasi satelit yang berhasil diretas, terbukti bahwa 2 agen infiltrator memasuki zona netral menggunakan identitas palsu sebagai pekerja kemanusiaan. Bom tempel canggih yang mereka tanam berasal dari proyek senjata rahasia Project Talon Fusion yang sebelumnya digunakan dalam operasi rahasia NATO di Suriah. Mossad dan CIA melalui komunikasi rahasia di Tel Aviv dan Ramstein menyusun rencana bernama Phantom Nail, operasi penghancuran diam-diam terhadap pos TNI yang dituduh menghalangi kepentingan keamanan strategis Israel dan sekutunya. Target: Pos Bravo Tango 4, markas komando TNI yang dikenal dekat dengan komunitas sipil Gaza, dan baru-baru ini membongkar lokasi penjara rahasia Israel di Khan Yunis. Metode: bom tempel berpemandu magnetik tinggi dengan bahan peledak RDX, disebut Silent Claw, dirancang untuk menghancurkan struktur logam tanpa ledakan besar, namun cukup untuk meruntuhkan markas dan menimbulkan korban maksimal. Eksekutor: tim gabungan Navy SEAL AS dan unit khusus Sayeret Matkal Israel menyusup ke wilayah Gaza melalui jalur bawah tanah lama yang sempat digunakan Hamas. Pada malam 2 Mei 2025, cuaca di Gaza mendung dan berangin. Pukul 02.47 dini hari, 2 kendaraan pengangkut bantuan medis yang rutin melintas dari perbatasan Rafah tiba di dekat pos Bravo Tango 4. Tanpa curiga, prajurit TNI membuka palang dan mempersilakan mereka masuk untuk pemeriksaan standar. Namun mereka tidak tahu, salah satu kendaraan telah dimodifikasi khusus. Plat baja di bawah kendaraan memuat 3 unit bom tempel magnetik berteknologi nano yang bisa menempel otomatis ke struktur logam dalam radius 1 meter. Dalam 7 menit, kendaraan itu parkir dan 1 drone kecil berbentuk burung merpati dikerahkan dari kejauhan. Drone itu mengirim sinyal untuk mengaktifkan magnet, dan ketiga bom menempel secara otomatis ke bagian bawah kontainer utama markas TNI. Pada pukul 00.301, ketiga bom meledak bersamaan. Ledakan senyap tanpa kobaran api, namun dengan daya hancur luar biasa. Struktur baja bergelombang melipat seperti kertas terbakar. Sebagian besar prajurit yang tengah tidur tidak sempat menyelamatkan diri. Korban: 17 anggota TNI gugur, termasuk Kapten Bagas Nurjaman, perwira yang dikenal membongkar penyiksaan di penjara rahasia Israel 2 bulan lalu. Pagi harinya, video amatir dari warga Gaza menunjukkan reruntuhan pos dengan sisa bendera merah putih tertancap di reruntuhan. Media internasional heboh, namun pemerintah Amerika Serikat dan Israel sama-sama bungkam. Mereka menyatakan ledakan tersebut kemungkinan akibat bahan peledak militan lokal. Namun penyelidikan cepat oleh tim TNI dari pos lain menemukan serpihan magnet berlogo produsen militer US serta bahan peledak yang hanya digunakan oleh unit elit NATO. Reaksi Indonesia sangat cepat. Presiden langsung menggelar sidang darurat dan menyatakan bahwa serangan ini adalah tindakan teroris negara terhadap penjaga perdamaian yang sah.
Ledakan pertama menghancurkan barak logistik dan kendaraan operasional. Ledakan kedua dan ketiga menargetkan menara pantau dan ruang komunikasi. 8 prajurit TNI gugur seketika, termasuk Mayor Herlambang, Komandan Pos, yang dikenal lugas dan bersahaja. 36 lainnya mengalami luka berat dan sedang dievakuasi ke RS Lapangan Indonesia di Rafah. Bukti awal dari pecahan detonator dan serpihan logam mengungkap bahwa alat peledak yang digunakan adalah M8 Magnetically Attached Charge, bom tempel kelas militer buatan Amerika. Lebih jauh lagi, analisis panas menunjukkan waktu aktif alat pemicu yang sangat presisi. Ciri khas unit Joint Special Operations Command, JSOC, Amerika, dan Sayeret Matkal milik Israel. Informasi bocor dari dalam IDF mengonfirmasi bahwa pasukan gabungan kecil telah menyusup ke wilayah Rafah sejak 30 April, menyamar sebagai relawan medis. Mereka membawa peralatan ringan namun mematikan, termasuk bom tempel magnetik, jammer komunikasi, dan drone mini pengintai. Presiden Indonesia dalam pidato darurat di Istana Merdeka mengecam keras serangan itu. Ini bukan hanya serangan terhadap tentara kita. Ini adalah serangan terhadap kehormatan bangsa. Tidak akan ada yang diam. Tidak akan ada yang dimaafkan. Mobilisasi darurat dilakukan. 3 kapal perang TNI AL yang sedang patroli di Laut Merah langsung diperintahkan mendekat ke Mediterania Timur. Komando Pasukan Khusus, Kopassus, dan Denjaka disiagakan penuh. Sementara itu, Menteri Luar Negeri RI mengancam menarik diri dari semua perjanjian keamanan bersama dengan Amerika Serikat. Warga Gaza berkumpul di sekitar puing-puing pos Bravo 7. Mereka bukan hanya berkabung atas gugurnya para prajurit Indonesia, tapi juga takut akan pecahnya perang yang lebih besar. Bagi mereka, TNI adalah tameng terakhir dari kekacauan. Namun malam telah mengirim pesan. Pasukan perdamaian bukan lagi wilayah netral. Dan bom tempel itu bukan hanya alat penghancur, tapi simbol pengkhianatan terhadap semua nilai kemanusiaan. Di markas TNI, Jakarta, Jenderal Agus Subianto, Panglima Komando Gabungan Khusus, menutup rapat pagi itu dengan satu kalimat tegas. Kalau mereka ingin main bayangan, kita akan bawa matahari ke medan mereka. Dunia bersiap, Gaza menjadi bara, dan Indonesia tengah menyalakan obornya. Tim forensik militer Indonesia dan Unifil langsung turun ke lokasi. Temuan awal mengejutkan. Fragmen peledak mengandung material RDX tingkat tinggi dengan pelat logam berlabel Sierra Tactical Industries, pemasok peralatan tempur UUR. Selain itu, sistem pemicu bom didesain dengan time delay thermal, teknologi eksklusif yang hanya digunakan oleh pasukan khusus JSOC dan Sayeret Matkal. Lebih mengejutkan, salah satu drone yang tertinggal di lokasi memiliki komponen komunikasi satelit milik LT Systems, anak perusahaan Israel Aerospace Industries. Semua bukti mengarah pada satu kesimpulan. Operasi ini dilakukan oleh pasukan gabungan Amerika dan Israel dengan dukungan intelijen tingkat tinggi.